Dulu tuh utang saya 10 miliar dan 2017 saya tobat, diminta oleh suami untuk tidak menggunakan riba. Qadarullah akhirnya sampai ke angka 3 miliar sekarang. Banyak nikmat Allah setelah kita tobat dan terkurang utangnya. Yang tahun ini sebenarnya kalau saya mau jual aset itu udah lunas, cuman Allah masih kasih PR biar berdoa lebih kuat lagi. Doain aja nih dari sini bisa diberesin Allah. Nama saya Ibu Ida Rosa, suka dipanggil tuh Umi ya. Alamat saya di Jalan Kemayoran di Mutiara Raya, Sumber Batu, Jakarta Pusat. Alhamdulillah sebenarnya ini qadarullah, tidak disangka sampai kemari, Allah semua yang mengatur ya. Saya berangkat itu disuruh sama anak sebetulnya ya, sama anak. Kenapa? Karena dapat surat cinta dari bank ya, dan saya diskusikan ada yang mau bantu tidak ya, dan subhanallah anak memberikan nomor telepon Mas Adam untuk mendaftarkan acara ini. Saya bersyukur bisa hadir, diberikan Allah kesempatan, padahal saya baru lumayan capek ya, dari Kamboja, terus dari Bangkok, terus kemarin dari Cirebon. Belum istirahat sebenarnya. Besok mau berangkat lagi ke Pulau Seribu. Doakan aja biar sehat dan bisa berdakwah di sini. Saya ikut MC itu sebenarnya seperti saya mendapatkan bukti yang memang sebetulnya sebelum saya ikut MC ini, dulu tuh utang saya 10 miliar. Dan 2017 saya tobat diminta oleh suami untuk tidak menggunakan riba lagi, dan subhanallah setelah itu berhenti Allah kasih hadiah buat saya. Hadiah yang pertama tuh dikasih haji puroda, ada yang bayarin ya, itu nggak keduga-duga. Kemudian dikasih juga hadiah umroh itikaf di Masjidil Haram sebelumnya, itu pun ada yang bayarin juga. Dan yang terakhir tuh yang bikin kaget lagi, dikasih hadiah mobil. Jadi begitu saya stop riba, itu mengalir terus tuh Allah kasih hadiah-hadiah. Padahal saya belum ikut PBTR, belum ikut gitu. Cuman apa yang disampaikan PBTR itu kayak sholat tepat waktu berjamaah, lalu baca Quran 1 hari 1 juz, dan saya wajibkan semua guru wajib baca Quran 1 juz. Kemudian puasa Senin Kemis, dan kita rutinkan baca Al-Masyurat pagi sore, Asmaul Husna, dan sholat syuruk. Dan itu dilakukan sudah 5 tahun. 5 tahun berlalu, qadarullah akhirnya sampai ke angka 3 miliar sekarang. Sebetulnya kalau saya mau, ini lagi dikasih kemudahan sama bank, bisa bayar 1,5 aja. Cuman hati saya ragu kenapa? Saya mau belajar dulu di sini, ya mudah-mudahan jadi lunas semua kan? Iya, kali aja saya punya impian tahun ini lunas, nggak setahun tapi tahun ini lunas. Ya mudah-mudahan, saya berdoa. Kenapa? Karena niat saya mewakafkan tempat saya ketika saya nanti lunas buat sekolah tahfiz. Ya, dan insya Allah saya punya teman dakwah yang sangat banyak tadi di sini. Tugas saya tadi tuh di situ menguatkan teman-teman yang baru hadir, yang selama ini baru terbuka luas, karena mereka udah lunas, ngambil lagi. Nah, saya bilang pengalaman itu alhamdulillah tidak saya lakukan. Saya mencoba untuk hijrah dan mulai mendekatkan sama Allah, dan ini menjadi bukti bahwa betul apa yang dikatakan MMC, bahwa hijrahnya itu nggak perlu repot, tinggal dekat sama Allah aja. Dekat sama Allah, deketin yang maha kaya,
ikutin alurnya, dan saya sebagai bukti yang sudah menjalani itu. Artinya Allah sudah kasih ilmu yang luar biasa, dan ilmu itu saya sukanya sekarang ditransfer ke orang banyak. Kalau saya kan dulu tahu sendiri dari Allah yang kasih, tapi ini kan dikasih ke semua orang. Ini luar biasa manfaatnya, ya. Memang ada satu pengalaman yang menyedihkan di tahun 2023 ini, ya, suami yang mengajar itu meninggal dunia, dan saya harus belajar sendiri. Dan saya berdoa kemarin, ya Allah, siapa nanti yang akan mengajarkan saya lagi? Dan ternyata subhanallah saya diperkenan PBTR, jadi dapat guru banyak. Ya, terima kasih banyak PBTR. Mudah-mudahan tambah sukses, tambah berkah. Saya awalnya di samping buka sholat tahfiz, saya tuh pebisnis dulunya. Pebisnis Quran digital. Ya, saya awalnya ikut sebuah perusahaan. Perusahaan itu alhamdulillah saya dapat gaji sebulan 100 juta. Cuman ternyata Allah memberikan saya ujian, oleh suami dilarang untuk memasarkannya. Kenapa? Karena ternyata yang punyanya bukan muslim, jadi saya harus ikut kata suami, dan akhirnya bikin usaha sendiri. Karena tidak punya pengalaman usaha, tadi saya maka senang sekali dapat perjalanan itu, ya. Akhirnya hancur. Bagaimana nggak hancur? Tidak punya jiwa manajemen. Quran dibagi-bagi, ya akhirnya tidak punya uang untuk maintain lagi, minjam uang bank lah. Dan yang kedua, saya punya perusahaan, pengen punya kantor. Kita beli rumah buat kantor itu. Harganya itu 3,5 M. Terus belum modal-modal yang lain. Total 10 miliar. Nah, begitu saya tobat, saya jual-jualin semua tuh. Rumah ada 2 saya jual, mobil ada 2 saya jual. Ya alhamdulillah, berkahnya itu ya setelah saya sudah tobat, Allah bersihkan semuanya. Dan mudah-mudahan dari PBTR ini benar-benar nol. Ini pengalaman yang benar-benar jadi pelajaran semuanya, ya. Karena riba itu jadi banyaknya musibah. Jadi riba itu mendatangkan musibah. Musibah yang pertama, ujian penyakit. Suami masuk ICU. Ujian kedua, usaha gagal terus. Saya pernah mau ngontrak, udah saya kasih bayar kontrakannya, tiba-tiba yang ngontraknya itu nipu. Kabur, uang udah dibawa, ya. Akhirnya kata suami saya bilang, alhamdulillah ada temannya Ustaz itu tinggal sama saya. Dia bilang sama saya, Umi sebaiknya sekarang ngasah gergaji, jangan bisnis dulu. Saya pertama nggak nyambung, apa itu ngasah gergaji. Dia bilang gergaji itu kan banyak matanya. Nah kalau diasah kan nggak bisa sebentar, harus terus satu-satu. Nah saya baru tahu ternyata ngasah gergaji itu kita sudah harus tobat dengan merubah semua kegiatan menjadi aktivitas ibadah. Jadi mulai hataman Quran tuh bisa 3 hari sekali saya hataman sama Abi, surah 15 juzan. Kemudian puasa Daud. Lalu kita sedekah. Lalu kita mulai membuat program suruk. Jadi dari habis subuh sampai suruk tidak beraktivitas lain kecuali baca Quran 1 juz, zikir, doa, al-masyurat. Itu bertahun-tahun. Tidak habis apapun. Tiba-tiba ada informasi dari Allah yang membuat saya termotivasi. Sekolah kita buat sekolah eksekutif. Quran kan biasanya kan sekolahnya biasa. Nah, kita buka sekolah eksekutif yang uang masuknya itu 15 juta. Tadinya saya nggak yakin pada daftar. Karena orang kalau buat ngaji kan sayang. Tapi Allah kasih kemudahan setelah tobat itu justru banyak yang daftar. Nah, dari situ mulai berkembanglah usaha kita. Dan sekarang alhamdulillah sudah punya santri 150. Nah, bertahap itu akhirnya utang jadi lunas. Ya, bahkan yang bikin saya salut lagi, saya bisa dibantu Allah bisa bangun musola di Cirebon. Ya, jadi banyak nikmat Allah setelah kita taubat dan terkurang utangnya. Yang tahun ini sebenarnya kalau saya mau jual aset itu
udah lunas. Cuman Allah masih kasih PR biar berdoa lebih kuat lagi. Ya doain aja nih, dari sini bisa diberesin Allah. Ya itu penyakit yang begitu saya. Malah malu ya. Kita guru ngaji ya, ustadz ceramah, kayaknya karena banknya kan bank muamalat. Kita berpikir muamalat kan syariah gitu kan, nggak mungkin ada ribanya gitu sih. Jadi kita ambil lah, ditawarin juga gitu ya, udah kita ambil dan ya ternyata bertubi-tubi tuh musibahnya. Di situ jadi belajar. Saya pernah akhirnya bikin bisnis tuh THR buat orang-orang nggak mampu. THR dari 50 orang sampai 15 orang itu tiba-tiba sampai dapat 5 miliar, itu yang megangnya kabur ikut main investasi. Akhirnya kita yang nanggung, ya kan. Saya dikebutin orang banyak sekampung tuh di rumah karena minta uang buat lebaran. Tapi orang udah gak ada lagi. Ya udah, akhirnya saya jual semua aset yang ada buat menggantikan. Padahal bukan kita yang megang uangnya, tapi kasihan mereka mau lebaran. Itu akhirnya utang kita banyak gitu. Ya alhamdulillah Allah kasih petunjuk ya. Ya sampai 2000 berapa sekarang nih? 2023 ya. Masih ada sedikit yang tersisa. Mudah-mudahan kelar. Titik terendah itu dalam hidup itu ya ketika bisnis hancur ya. Bisnis hancur meninggalkan hutang. Itu paling parah ya. Kan artinya kan akhirnya suami emosi ya kan, karena terbawa itu. Terus kita juga mencari lagi solusi apa yang harus dilakukan. Ya, itu yang paling parah banget sih di situ sih. Yang paling berkesan sebenarnya buat saya itu pertama, saya salut kepada kurikulumnya ya, yang itu tidak bisa. Saya merasakan gini, ketika saya memiliki ilmu untuk mentransfer ke orang lain itu susah, sehingga menghasilkan coach-coach yang lain gitu ya. Kalau misalnya ceramah, saya harus ceramah saya sendiri ya kan. Kemudian bagaimana orang bisa ceramah, itu kan susah. Nah ini saya lihat di sini luar biasa transfer ilmunya. Dan yang kedua, saya lebih terasa itu ketika di akhir ketika belajar bisnis. Itu kenapa? Karena memang itu yang saya cari. Ya, saya tidak punya pengalaman dalam manajemen. Ini pelajaran yang mahal buat saya sih. Yang itu triknya atau dalam berbisnis ya. Sebetulnya saya tuh udah macam bisnis sudah saya lakukan, dari punya catering, punya wedding, punya konveksi, punya juga waktu itu penerima akikah, juga elektronik. Akhirnya begitu hancur sama suami, dibilang sekarang kita berbisnis sama Allah. Kenapa? Dengan berbisnis sama Allah itu Allah kasih tijaratan lan tabur, jual beli yang tidak akan pernah rugi. Itu yang membuat akhirnya betul-betul Allah kasih untung dan berkah. Jadi kalau mau berbisnis intinya satu, harus jual beli sama Allah dulu. Karena kalau jual beli sama manusia itu banyak kecewa. Yang kita anggap dia percaya hebat ternyata mengecewakan kita. Yang tadi kita anggap dia bisa ternyata nggak bisa. Tapi ketika berbisnis sama Allah, Allah hadirkan semuanya. Termasuk saya tuh guru-guru di sekolah saya itu saya nggak kenal ya, datang ke tempat saya. Akhirnya mereka sampai saya nikahin ya, sampai punya anak, dan mereka sudah mendapatkan kesejahteraan gitu ya kan. Itu kan berbisnis sama Allah, akhirnya manfaat buat orang banyak ya. Yang kedua, berbisnis sama Allah tuh Allah kasih jalan, diantaranya jalan menuju kemari ya kan. Padahal saya nggak punya planning ke sini dan emang nggak ada rencana ke sini, dan nggak tahu ini udah banyak dengar di YouTube, tapi nggak tahu caranya dengan siapa harus berkomunikasi. Dan saya berdoa kepada Allah ya. Saat kemarin saya umroh sama anak saya umroh, doa saya, berikan saya jalan keluar untuk bisa menyelamatkan sekolah tahfiz. Jadi sekolah tahfiz ini tempat anak-anak yang mau di sekolah ini mau dilelang.
Nah ini yang membuat saya motivasi diri saya. Bagi saya tinggal di mana bisa. Tapi kan anak-anak ini butuh tempat. Saya berdoa sama Allah, ya Allah selamatkan tempat ini. Kalau emang dengan cara Engkau. Tapi satu, saya nggak mau ngutang. Yang kedua, saya nggak mau riba. Gitu. Jadi syaratnya minta selamat, tapi jangan caranya ngutang dan jangan cara riba. Ya, dan ternyata Allah kasih jalan untuk ke sini. Yang mudah-mudahan nanti solusinya di situ. Oh iya tahu, saya selalu cerita. Justru anak yang mantar kemari. Setelah saya sampaikan ke anak-anak, ini udah surat tinta dari bank nih, ya kan? Gimana solusinya? Kalian mau bayar? Saya tawarkan kan? Kalau kalian mau bayar, ya ayo kita urunan. Tapi kalau nggak ada uang, gimana caranya? Nah, anak saya bilang, saya bisa bantu doa aja, sama bantu kasih solusi. Solusinya apa? Saya kenalkan dengan PBTR. Jadi ini wasilah anak. Dia yang mengantarkan saya ke sini dan di sini dia belum pernah kemari. Jadi nggak tahu apa dia di sini apa ngapain. Ya cuman kemarin ketika ditelepon agak kaget juga sih. Lihat nominalnya gitu ya. Tapi entah, saya bilang kalau emang ada rezekinya saya berangkat. Ya, harapannya saya sih mimpi saya yang dari dulu selalu bisa harapkan ya. Setelah ikut ini saya bisa lunas hutang. Jadi orang yang punya kontribusi, bahkan punya cita-cita tuh yang belum saya wujudkan adalah bisa banyak mengumrohkan orang. Ya, karena saya pesan sekali lagi, jangan meninggal sebelum menginjak sana. Rugi. Kenapa? Karena nggak ada testimoni orang meninggal. Dan tidak ada testimoni bagaimana hidup di akhirat. Caranya moto testimoninya adalah berangkat ke sana. Nah di sana miniatur akhirat. Jadi orang yang pengen ke negeri akhirat, jalan-jalanlah ke Mekah Madinah. Nanti akan tahu, oh kayak gini negeri akhirat. Ngomong sedikit aja, langsung kejadian. Minta jodoh di sana. Minta rezeki di sana, minta anak di sana. Asal di sini dibersihin dulu. Nah, jangan bawa dosa. Saya ngutang itu 2012. Ngutang itu 2012. Itu saya punya perusahaan hancur, punya bisnis hancur, punya sekolah hancur. Sekolah dari muridnya 200 tinggal 10 orang. Kenapa? Karena saya sibuk bisnis, keliling-liling kemana-mana, sekolah nggak diurus. Nah akhirnya suami bilang 2017 stop. Kenapa? Kita beli rumah nggak bisa bayar cicilan, kan hancur semua. Jadi saya bilang, saya bisa apa nih? Saya nggak bisa, karena suami saya PNS, kan PNS kan employee sejati. Akhirnya saya berpikir ya bagaimana cara meningkatkan kualitas buat anak-anak biar sekolahnya bagus. Saya harus berbisnis, jadi saya yang berbisnis. Nah, cuman abinya bilang kalau kamu berbisnis, saya di rumah, kamu di rumah. Jadi saya bagi waktu, karena utang tinggal 10 itu besar banget dan otomatis saya harus melihat aset. Nah, ketika abinya bilang stop bisnis, tadi saya bilang ada yang mengajari saya, suruh untuk mengasah gergaji. Saya pikir gergaji diasah, ternyata itu adalah sebuah filosofi. Gergaji itu kan banyak matanya. Saya tanya, kalau mau biar tajam, apa semua diasah atau diasahnya? Gimana ngasahnya? Ngasah gergaji gimana? Satu-satu kan? Lama nggak? Lama. Tapi ingat ketika sudah tajam semua, kesenggol langsung putus. Kalau kita mau memotong pohon yang besar, kalau pakai gergaji yang tajam, langsung patah semua. Dan baru tahu saya dari abinya, ngasah gergaji itu bukan gergaji yang diasah, tapi harus satu, kita punya target 40 hari kita fokus dekatin Allah. Jadi kita 3 hari hataman Quran, puasa Daud, kemudian sedekah, kemudian kita buka sekolah tahfiz. Tadinya sekolah bukan tahfiz, sekolah biasa.
kita mulai sekolah tahfiz, kemudian kita bikin menyatakan ayat tim kita bikin, lalu kita khataman Quran seminggu sekali. Pokok semua ibadah ujungnya, dan sholat suruh tidak putus setiap hari. Itu kayak Allah kasih petunjuk satu-satu, Allah yang beresin. Saya jual rumah cepet laku, kasih bayar utang. Jual mobil aku jual. Lama. Terus sekolah saya mulai upgrade dari sekolah yang biasa rata-rata yang uangnya 1 juta, saya mulai 15 juta, dan ternyata peminatnya banyak. Dari situ akhirnya uang banyak jadinya. Udah saya bayar atu-atu. Dan sisanya kemarin tuh 3 miliar. Itu pun saya kebingungan karena abinya udah meninggal. Saya biasanya ngarahin, yang bimbing. Saya bingung, mana nih? Kalau diambil ini rumah, anak sekolah di mana? Ya kan? Kan sekolah di situ tempat saya. Nah, kalau misalnya saya mau nggak diambil, ya Rita bayar uangnya. Akhirnya bang kemarin WA saya, Umi dapat surat cinta, Umi nggak usah mikirin 3 miliar, 1,5 aja. Itu belum ikut BETR saya. Tapi saya bilang, setelah anak punya uang nggak. Terus saya pakai apa saya? Akhirnya anak saya bilang, Umi aku nggak ngasih uang, aku kasih jalan, ikut BBTR, kali aja di sana ada jalan. Gitu. Tapi kalau emang harus lelang aja. Satu syarat saja, tidak boleh riba lagi. Anak saya bilang gitu, nggak boleh riba lagi, nggak boleh ngutang lagi. Nah, itu subhanallah, Allah ketemukan di sini. Dan yang paling saya merasakan nikmat tuh, begitu saya putus riba, saya dikasih haji puroda. 2002, saya berangkat haji puroda yang tadinya saya nggak yakin uangnya harus 250 juta satu orang. Berdua 500, dan saya nggak megang uang, subhanallah, tapi bisa berangkat. Apa tau nggak uang dari mana itu? Ini rahasia saja ya, tapi ketahuan di sini. Saya masih punya sertifikat 1, saya kasih ke adik saya, adik ipar kan orang mampu. Itu pun sukses karena saya bantu. Alhamdulillah jadi pengusaha sukses. Saya titipin sertifikat saya, ini titip saya mau berangkat haji. Sama adik ipar diberangkatkan, dan begitu 6 bulan kemudian kan suami meninggal, itu sertifikatnya dibalikin ke saya. Ambil sertifikatnya, hutangnya lunas. Walaupun saudara, kalau bukan Allah yang nggak bakal. 1 juta aja saudara, bukan saudara. Ini 250 juta. Saya dikasih bebaskan. Sertifikat dibalikan, utang dilunaskan. Jadi deketin Allah aja. Tergantung orangnya ya, kalau buat saya sih. Tergantung orangnya. Kalau orangnya yang punya uang banyak, tapi tidak merasa butuh ilmu ini, bagi dia mahal. Bagi orang yang tidak punya uang, tapi dia pengen kemari, tetap mahal juga. Ya. Tapi bagi orang yang nggak punya, atau orang yang memang pengen belajar, dan dia dapat hidayah, segitu murah. Bagi orang yang punya uang pun, kalau dia dapat hidayah, murah juga. Jadi semua tidak bisa diukur dengan itu. Nah, buat saya sendiri, saya hanya bilang sama Allah, apapun saya prinsip gini, murah, mahal, saya serahkan sama Allah. Kalau memang ini jalan saya ke sini, berarti Allah kasih rezeki saya bisa ke sini, gitu. Ya, kalau saya mau kasih tahu nih kuncinya, kalau ini pengen benar-benar sukses, tolong sholat tepat waktu berjamaah. Usahakan sesibuk apapun, lagi mentor apapun, berhenti semua. Itu pesan saya. Karena saya sudah dapatkan banyak keajaiban ketika kita konsekuen terhadap sholat. Berjamaah tanpa tempat waktu juga nggak bagus. Yang bagus tepat waktu dan berjamaah. Itu kunci kemenangan. Kenapa? Ketika Allah sudah jadi nomor satukan, Allah akan nomor satukan kita. Ketika orang lain tidak dianggap, kita dianggap Allah.
dan kita menjadi pilihannya, dan malaikat akan menyebut kita di langit dan di bumi nama-nama kita. Ajakannya yang pertama ya positive thinking dulu ya, karena kalau kita tidak positive thinking, sebagus apapun tidak akan pernah dilihat. Jadi coba aja masuk dulu, gabung dulu. Yang paling utama bersihkan hati sebelum masuk kemari. Karena kalau kita masih kotor hatinya, yang ada percuma. Sayang, kita udah ngeluarin uang banyak, akhirnya masih bentar dan nggak serius. Yang ada tidur, betul nggak? Karena nggak serius. Tapi iya, ketika yang utama kalau saya sarankan, ketika orang mau masuk PBTR harus ada semacam pertemuan khusus dulu, jangan langsung kemari. Masuk untuk membersihkan diri dia dulu. Saya pengalaman, saya kan bawa jamaah yang dimanasikin dengan jamaah yang manasik cuma mau berangkat doang, itu di sana beda. Sambutan Allah beda. Gimana bedanya? Saya bawa jamaah 10 orang taruh, yang 5 ini udah ikut 10 kali manasik sama saya. Yang 5 ini karena sibuk, nggak sempat manasik, langsung berangkat aja. Sampai di sana, yang ini sakit-sakitan, yang ini ribut sama istri, yang ini ngomel-ngomel terus, ada aja. Yang satu makannya kehabisan melulu. Nah yang ini, subhanallah, suami istrinya akur ke masjid ngebawaannya, nggak pernah ngeluh, banyak hadiah Allah kasih. PBTR itu anggap seperti manasik. Anggap ini berangkat umroh. Saya bilang sama teman, kalian tuh berangkat umroh di sini. Tinggal makan, tinggal tidur ya nggak? Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau umroh sampai pikirannya dagangan saya gimana ya? Gimana tuh? Nggak akan bisa masuk di sini. Jadi saya sarankan kalau sebelum masuk kemari, ininya dibersihin dulu. Ini dibersihin dulu. Nanti masuk, gampang kasih hidayahnya. Orang kita bilang, ini gelas kosong. Ini nggak kosong-kosong percuma aja. Ada aja yang ngabur juga, karena ada orang kaya yang segitu uang segitu kecil, bagi mereka nggak usah kenapa-apa, udah biar uang saya hilang gitu. Iya, yang penting udah tahu oh begitu doang gitu kan. Nah itu aja pesan saya. Ya mohon maaf kalau saya ngasih masukan. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada tim yang luar biasa. Semoga Allah istiqomahkan, Allah sehatkan, Allah berkahi dan menjadi uswah hasanah buat pemuda yang lain. Saya berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.